Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Retno Hanifah. Saya dari program studi S1 Manajemen dari kelas 23C. Di sini saya selaku moderator FGD, Fokus Group Discussion, yang akan membahas mengenai wacana AMDAL hanya untuk industri yang beresiko tinggi dalam Omnibus Law. Sebelum kita mulai diskusinya, kita perkenalkan terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang ada di sini. Boleh silakan dengan menyebutkan nama, umur, kemudian dan jurusan apa. Maka nama saya Pisa Putri, umur 19 tahun, saya dari Prodi Hotel Manajemen. Saya sebagai tulen. Berarti Pak Fitri ya? Ya. Boleh lanjut. Perkenalkan nama saya Etiana Putri, umur saya 19 tahun, saya dari program studi S1 Manajemen. Kak, Evina ya. Perkenalkan nama saya Mutiara Ananda Ulus, umur saya 19 tahun, saya dari Prodi S1 Manajemen. Kak Mutiara ya. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan-peraturan yang harus diterapkan pada diskusi ini. Jadi yang pertama, saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, fokus kepada topik yang akan dibahas. Yang ketiga, setiap pendapat atau argumen yang diajukan disertai fakta yang relevan. Kemudian, saya selaku moderator akan memastikan setiap rekan-rekan di sini mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara. Jadi, mari kita mulai diskusi ini dengan melihat bagaimana pandangan dari rekan-rekan yang ada di sini. Jadi, menurut pandangan Kak Mutiara ini, AMDAL dan Omnibus Law itu apa ya, Kak? AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah alat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mengevaluasi dampak proyek terhadap lingkungan sementara. Sedangkan Omnibus Law merupakan undang-undang yang mengatur berbagai hal secara menyeluruh, termasuk dalam hal regulasi lingkungan. Pendapat saya, kedua hal tersebut memiliki peran yang komprehensif untuk mengevaluasi dan serta dapat membantu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan. Itu AMDAL dan Omnibus Law menurut Kak Mutiara ya. Jadi kalau menurut Kak Evina sendiri itu bagaimana Kak sistem Omnibus Law di Indonesia ini kan yang tergolong kaku ya. Nah, menurut Kakak ini bagaimana? Saya sistem Omnibus Law di Indonesia mungkin saat ini masih tergolong kaku, terutama dalam hal implementasinya. Meskipun tujuannya adalah untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan daya saing ekonomi, namun terkadang implementasi dapat menimbulkan ketidakstabilan hukum dan ketidakjelasan dalam interpretasi regulasi yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi hal ini bisa berbeda-beda ya tergantung pada kebijakan dan regulasi lingkungan di setiap negara atau wilayah. Jadi menurut pendapat dari Kak Mutiara dan Kak Evina, setuju atau tidak setuju dengan perubahan persyaratan AMDAL hanya berlaku pada industri yang beresiko tinggi? Boleh silakan Kak Mutiara. Kalau saya setuju karena mempertimbangkan apakah ada perubahan persyaratan AMDAL hanya berlaku bagi industri beresiko tinggi atau tidak. Meskipun industri beresiko tinggi mungkin memerlukan peninjauan yang lebih ketat, tetapi memastikan bahwa semua industri mematuhi standar lingkungan yang sesuai untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan. Menurut Kak Evina sendiri gimana? Setuju atau tidak? Saya
setuju juga karena dapat memastikan bahwa peraturan yang lebih ketat diterapkan pada sektor yang memiliki potensi dampak lingkungan yang besar, dan ini dapat membantu mengurangi birokrasi yang berlebihan dan memfokuskan sumber pada pengawasan yang efektif terhadap industri yang membutuhkannya secara substansial. Bagaimana pendapat dari Kak Evina dan Kak Mutiara melihat potensi dampak dari perubahan ini terhadap lingkungan hidup, kemudian sosial, ekonomi, dan budaya? Boleh silakan Kak Evina lagi. Untuk dampak lingkungan hidup dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan disebabkan oleh industri dengan dampak besar terhadap ekosistem. Dan dampak untuk sosial, kebijakan dapat mempengaruhi masyarakat lokal yang tergantung pada lingkungan tersebut untuk mata pencarian dan kehidupan mereka. Dan dampak ekonomi akan tergantung pada industri yang terkena dampaknya. Industri yang terkena aturan yang lebih ketat mungkin menghadapi biaya tambahan untuk memenuhi peraturan baru. Sementara sektor lain mungkin mendapatkan insentif untuk menerapkan praktik ramah lingkungan yang menghasilkan inovasi dan kesempatan baru. Dan dampak untuk budaya, perubahan ini juga dapat mempengaruhi warisan budaya dan tradisional. Menurut pandangan dari Kak Mutiara sendiri, dampaknya apa ya Kak? Dan tolong berikan contohnya. Menurut saya, yang pertama, perubahan persyaratan AMDAL hanya berlaku bagi industri berisiko tinggi. Dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap lingkungan sosial, ekonomi, serta budaya. Meskipun memperkuat pengawasan, hal ini juga bisa mengakibatkan kesenjangan perlindungan bagi sektor lain, serta mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun pengawasan terhadap industri berisiko tinggi, meski dapat mengakibatkan kesenjangan perlindungan bagi sektor lain juga, serta mempengaruhi aspek sosial, itu juga memerlukan keseimbangan dan keadilan dalam kebijakan tersebut. Contohnya seperti pendirian pabrik limbah sampah. Pabrik ini mengolah limbah di kawasan industri. Pabrik ini akan menerima limbah dari industri-industri di sekitarnya dan mengolahnya menjadi produk yang ramah lingkungan. Dampaknya juga bermanfaat positif seperti mengurangi pencemaran, meningkatkan kesehatan, serta menyadarkan sosial lingkungan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, yaitu mengenai pemusatan kewenangan izin AMDAL oleh pemerintah pusat. Apakah ini akan efektif dalam mengendalikan dampak lingkungan industri? Baik, menurut Kak Mutiara bagaimana? Baik, menurut saya pemusatan kewenangan izin AMDAL oleh pemerintah pusat dapat menjadi efektif dalam mengendalikan dampak lingkungan industri. Karena memungkinkan kita untuk mengadopsi standar yang seragam di seluruh negara. Ini dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang berbeda dalam penanganan dampak lingkungan di industri, serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan memberikan jaminan bahwa proses AMDAL dilakukan dengan konsistensi dan profesionalisme yang sama di semua sektor dan wilayah. Namun, keberhasilan sistem ini juga bergantung pada pemerintah pusat untuk memantau dan menegakkan peraturan secara ketat, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi lokal yang unik dan menangani masalah lingkungan secara efektif di tingkat lokal. Itu efektif kan? Kalau menurut saya, pemusatan kewenangan izin AMDAL oleh pemerintah pusat bisa memiliki kelebihan dan kekurangan.
secara teori ini dapat meningkatkan konsistensi standar dalam penilaian dampak lingkungan industri di seluruh negara. Namun dapat juga memperlambat proses izin karena pemerintah pusat mungkin tidak memiliki pengetahuan lokal yang cukup mendalam. Jelasnya, tergantung pada seberapa baik pemerintah pusat dapat mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan kebutuhan lokal dan lingkungan secara menyeluruh. Oke, jadi pemusatan kewenangan izin AMDAL oleh pemerintah pusat dapat menjadi efektif ya dalam mengendalikan dampak lingkungan industri karena itu memungkinkan adopsi standar yang seragam di seluruh negara. Kemudian dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang berbeda dalam penanganan dampak lingkungan industri, kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan jaminan bahwa proses AMDAL dilakukan dengan konsistensi dan profesionalisme yang sama di semua sektor dan wilayah. Keberhasilan sistem ini juga bergantung pada kemampuan pemerintah pusat untuk memantau dan menegakkan peraturan secara ketat serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi lokal yang unik dan menangani masalah lingkungan secara efektif di tingkat lokal. Jadi di sini ada istilah ya Kak, namanya itu UKL. UKL itu upaya pengelolaan lingkungan dan ada juga istilah namanya UPL, upaya pemantauan lingkungan. Nah itu dalam istilah AMDAL itu UKL itu merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mengelola dampak lingkungan dari suatu proyek agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan UPL itu langkah-langkah pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut telah mematuhi standar lingkungan setelah dilaksanakan. Jadi UKL dan UPL itu merupakan bagian dari strategi pengelolaan dampak lingkungan dan proses AMDAL. Nah, untuk Kak Mutiara sendiri dengan istilah UKL dan UPL itu apakah sudah tahu atau belum? Sudah, menurut saya UKL atau upaya pengelolaan lingkungan adalah serangkaian tindakan untuk mengelola dampak lingkungan dari suatu proyek dengan menggunakan teknologi dan strategi yang cukup ramah lingkungan. Sedangkan UPL atau upaya pemantauan lingkungan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek setelah pelaksanaan serta langkah-langkah untuk memperbaiki dampak yang tidak diinginkan. Menurut Kak Edna? Ya, UKL atau upaya pengelolaan lingkungan itu adalah dokumen yang menunjukkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengurangi, mencegah, atau menghilangkan dampak negatif dari kegiatan proyeknya terhadap lingkungan. Dan UKL tersebut disusun berdasarkan hasil analisis dampak lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan UPL atau upaya pengelolaan lingkungan itu mencakup seluruh isi UKL. Sedangkan UPL atau upaya pengelolaan lingkungan merupakan atau mencakup seluruh isi UKL ditambah dengan upaya-upaya pemantauan lingkungan yang akan dilakukan setelah proyek beroperasi. UPL biasanya diperlukan untuk proyek-proyek yang dianggap memiliki potensi dampak lingkungan yang lebih signifikan. Dengan adanya UKL dan UPL diharapkan bahwa pelaku usaha akan lebih memperhatikan aspek lingkungannya dalam setiap tahapan proyeknya. Jadi UKL dan UPL itu merupakan upaya lah ya dari atau strategi pengelolaan dampak lingkungan dari suatu proses AMDAL. Tadi kita membahas tentang UKL dan UPL, yaitu definisinya tadi Kak ya. Terus menurut Kak Evina sendiri, proses penerapan UKL dan UPL dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Ya, proses penerapan UPL dan UKL dari pertanyaan itu biasanya dapat diterapkan dalam identifikasi dampak lingkungan, identifikasi dampak lingkungan dari kegiatan atau kebiasaan sehari-hari. Misalnya
identifikasi dampak penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan seperti pencemaran laut dan kerusakan ekosistem. Dan adapun penilaian dampak lingkungan, evaluasi dampak lingkungan yang telah diidentifikasi, misalnya mempertimbangkan beberapa besar kontribusi penggunaan plastik sekali pakai terhadap masalah lingkungan global seperti perubahan iklim dan polusi laut. Untuk perencanaan pengelolaan lingkungan, merencanakan upaya pengelolaan atau mengurangi dampak lingkungan contohnya seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas berbelanja atau tas belanja sendiri yang terbuat dari kain atau menggunakan wadah makanan yang dapat digunakan atau didaur. Dan ada pun pelaksanaan UPL dan UPL. Implementasi rencana pengelolaan lingkungan telah direncanakan, misalnya secara konsisten. Adapun pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari kegiatan atau kebiasaan yang telah diubah, misalnya pemantauan beberapa efektif penggunaan tas berbelanja kain dalam penggunaan atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kemungkinan dampak lingkungan lainnya. Dalam menerapkan langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat secara aktif berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara yang sederhana namun berdampak besar. Untuk Kak Mutiara sendiri kan tadi sudah mendengarkan tentang penerapan UKL dan UPL Kak ya. Kakak bisa nggak memberikan contoh dari UKL dan UPL? Baik, ada beberapa contoh penerapan UKL dan UPL dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam sektor pembangunan rumah tangga. Untuk UKL sendiri, seperti penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, serta mengolah material daur ulang atau kayu yang berasal dari hutan yang akan dikelola secara lestari. Untuk UKL melakukan pemantauan terhadap konsumsi energi rumah tangga dan dampaknya terhadap lingkungan, serta melakukan evaluasi efisiensi penggunaan air serta listrik. Yang kedua ada penggunaan transportasi. Untuk UKL sendiri seperti menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan pribadi untuk mengurangi emisi gas buang. Sedangkan UPL memantau pola perjalanan dan konsumsi bahan bakar kendaraan serta mengevaluasi alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Yang ketiga ada pengelolaan limbah. UKL seperti melakukan mendaur ulang sampah, yakni seperti kertas, plastik, dan kardus, serta mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Sedangkan UPL melakukan pemantauan volume dan jenis limbah yang akan dihasilkan, serta melakukan evaluasi efektivitas program daur ulang dan melakukan pengelolaan limbah untuk meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, yakni pertanian organik. UKL sendiri seperti penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama alami untuk menggunakan penggunaan pestisida dan bahan kimia sintetis. Sedangkan UPL sendiri pemantauan kualitas tanah dan air di lahan pertanian serta melakukan evaluasi efek positif pertanian organik terhadap kesehatan tanah dan lingkungan sekitarnya. Dalam contoh-contoh tersebut, UKL dan UPL dapat membantu individu atau rumah tangga untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan sehari-hari mereka dan memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. Oke, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan untuk kedua rekan ini. Silakan Kak Mutiara boleh bertanya dengan Kak Evina juga boleh bertanya dengan
Nah, boleh silakan siapa duluan? Saya, baik, saya ingin bertanya kepada Evina. Pertanyaannya, bagaimana perubahan dalam omnibus law memengaruhi persyaratan dan prosedur AMDAL untuk industri berisiko tinggi seperti pertambangan atau pembangkit listrik? Omnibus Law mengenai peraturan AMDAL dalam industri berisiko tinggi memperkenalkan upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan lingkungan, termasuk AMDAL. Dalam proses kasus perubahan ini dapat mengurangi keharusan untuk melakukan AMDAL secara penyeluruhan atau memberikan prioritas lebih besar dalam penilaian dampak lingkungan, terutama untuk proyek-proyek yang dianggap strategis atau penting bagi pembangunan ekonomi. Namun ada keprihatinan bahwa relaksasi aturan ini dapat mengurangi perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap dampak lingkungan yang serius. Sudah cukup, Kak? Tiara, sudah. Silakan untuk Kak Evina untuk bertanya kepada Kak Mutiara. Oke, saya izin bertanya, menurut Kak Mutiara, mengapa studi AMDAL penting dalam proses pengembangan suatu produk? Oke, izin menjawab. Menurut saya, studi AMDAL penting dalam proses pengembangan dalam suatu proyek karena dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh proyek tersebut, serta memberikan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan oleh kedua rekan ini? Ada. Dari Kak Mutiara dulu, boleh? Saya ingin bertanya kepada Kak Evina, mengapa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dianggap sebagai suatu instrumen yang penting dalam proses pengembangan proyek yang memperhatikan aspek lingkungan? Dan jelaskan juga bagaimana proses penyusunan AMDAL dapat membantu dalam mengelola dampak-dampak lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu proyek secara efektif dan berkelanjutan. Menjawab pertanyaan dari kami, AMDAL dianggap sebagai instrumen penting dalam pengembangan proyek karena memberikan kerangka kerja yang berstruktur untuk mengevaluasi dampak-dampak potensial terhadap lingkungan yang mungkin timbul akibat dari suatu proyek atau kegiatan. Nah, proses penyusunan AMDAL melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola dampak-dampak tersebut secara sistematis. Pertama, identifikasi dampak potensial dilakukan untuk mengidentifikasi segala dampak yang mungkin timbul dari proyek, baik dampak langsung maupun tidak langsung. Kemudian, mengumpulkan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang lingkungan yang akan terpengaruh oleh proyek tersebut. Menilai besarnya dampak-dampak yang telah diidentifikasi, baik dari segi skala maupun signifikasinya terhadap lingkungan. Setelah itu, penentuan alternatif dilakukan untuk mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia untuk mengurangi atau menghindari dampak-dampak tersebut. Selanjutnya, laporan AMDAL disusun berdasarkan hasil analisis dan penilaian yang kemudian dievaluasi oleh pihak terkait dan pihak berwenang. Nah, demikian AMDAL memungkinkan pengembangan proyek dan pengelolaan dampak-dampak lingkungan dengan cara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga proyek tersebut dapat beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, AMDAL juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terpengaruh untuk terlibat dalam proyek
atau proses pengambilan keputusan, sehingga memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dan dipertimbangkan dengan baik dan pengembangan proyek tersebut. Dengan demikian, AMDAL memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa pengorbanan kesehatan. Sudah cukup jawaban dari Kak Evina. Kak Tiara, apakah Kak Evina ingin bertanya juga dengan Kak Tiara? Oke, pertanyaan dari saya izin bertanya untuk Kak Muri, apa langkah-langkah yang dilakukan dalam proses AMDAL dalam sektor industri tinggi seperti pembangkitan listrik, tenaga batu bara? Ini menjawab langkah-langkah dalam proses AMDAL untuk pembangkit listrik tenaga batu bara meliputi yang pertama, mengidentifikasi dampak potensial, yakni menilai dampak yang mungkin timbul dari pembangunan dan operasi pembangkit listrik seperti emisi gas rumah kaca, pencemaran udara dan air, serta dampak terhadap kesehatan masyarakat. Yang kedua, penilaian dampak, yakni mengukur dan menganalisis dampak yang telah diidentifikasi, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, serta menentukan indikasi-indikasinya. Yang ketiga, pengembangan rencana mitigasi, yakni merumuskan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang telah diidentifikasi, seperti pemasangan teknologi kontrol emisi atau pengelolaan limbah. Yang keempat, konsultasi publik, yakni melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kesempatan bagi masukan dan keprihatinan mereka. Dan yang terakhir, penyusunan laporan AMDAL, yakni menyusun laporan yang berisi hasil analisis dampak secara mitigasi dan hasil konsultasi publik untuk diajukan kepada pihak berwenang sebagai bagian dari proses penelitian. Cukup ya Kak pertanyaan dan jawabannya. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini hadir. Jadi dapat disimpulkan ya, Omnibus Law itu menawarkan kelonggaran dalam proses perizinan lingkungan termasuk AMDAL untuk industri yang risiko rendah atau sedang. Kemudian industri yang dianggap berisiko tinggi seperti tambang atau pabrik kimia tetap harus menjalani proses AMDAL secara menyeluruh untuk menilai dampak lingkungan mereka. Jadi hal ini dapat menimbulkan keprihatinan terkait perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat karena kemungkinan pengurangan pengawasan terhadap sektor-sektor yang rentan menyebabkan besar emisi. Meskipun tujuannya adalah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi terhadap implementasi Omnibus Law untuk memastikan bahwa lingkungan tetap terlindungi dari resiko yang ditimbulkan oleh industri berisiko. Terima kasih kepada rekan-rekan. Saya selaku moderator dari FGD ini, Focus Group Discussion. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say contact, na na na.